Lobster gajah laut api ini ukurannya jumbo, pedasnya combo, tapi nggak bakal bikin rambut kalian kribo. Hihihi. Lobster goreng telur asin jangan lupa dirasain, kenikmatannya sampai ke batin. Ditambah cumi bakar jumbo. Bagi yang jomblo jangan sesekali menyantap sendirian, mending makan ramean. Jangan lupa foto-foto ya. Tuh, hidangan ini instafood banget. Udah, kapan makannya nih? Sebagian orang suka sama seafood karena memiliki rasa nikmat. Nggak perlu bumbu macam-macam, rasanya udah enak banget. Apalagi seafood mengandung omega 3, sehingga baik untuk meningkatkan kecerdasan otak. Tapi ingat ya fams, jangan makan berlebihan. Soalnya seafood bisa menyebabkan kolesterol. Bahkan lobster dan udang bisa meningkatkan asam urat karena kandungan purinnya tinggi. Cus, kita lihat proses pembuatannya. Lobster jumbo ini beratnya bisa mencapai 1,5 kg per ekor. Rebus dulu lobster sampai matang. Zat astaxanthin yang terjebak pada cangkang bisa merubah warna lobster saat dipanaskan. Oh iya, lobster ini dikenal sebagai hidangan mewah fams. Meski harganya mahal, rasanya sensasional. Awalnya sih lobster dikenal sebagai hidangan kalangan bawah karena dianggap sebagai serangga laut alias hama. Pada tahun 1850-an, lobster langsung naik kasta menjadi hidangan andalan para bangsawan. Supaya merah merona, bumbu lobster jelas karena ada tambahan cabai merah. Dilengkapi dengan bumbu lain supaya makin gurih. Lalu masukkan lobster dan masak sampai kuah mengental dan bumbu meresap. Waktunya masak cumi bakar, fams. Garlic sauce bisa melengkapi kenikmatan rasanya. Proses masak cumi nggak boleh terlalu lama ya, supaya daging cumi nggak alot dan keras. Ini dia kuning telur asin yang dipakai untuk campuran lobster telur asin. Kandungan protein yang tinggi pada telur asin bisa membuat rasa masakan semakin nikmat dan gurih. Duh, jadi baper. Lapar fams. Hihihi. Kalau ke Temanggung, Jawa Tengah, wajib mampir berkunjung ke rumah makan ini. Ada menu legendaris, brongkos kambing. Brongkos sebenarnya dibuat dari kepala kambing, fams. Supaya nggak bau perengus, daging kambing harus diolah dulu ya. Bersihkan kepala kambing dari bulunya. Proses ini bisa dengan membakarnya, fams. Selanjutnya, kepala kambing dipotong menjadi 3 bagian. Setelah dibersihkan, rebus kepala kambing selama 5 jam supaya teksturnya lunak dan giginya terpisah. Wah, lama banget, fams. Jangan lupa bagian otak kambing ikut direbus setelah dibungkus daun pisang. Tinggal siapkan bumbunya nih. Setelah diulek halus, tumis sampai aroma harum menyeruak. Tambahkan cabai yang sudah dicampur keluak. Bumbu rempah ini bisa dibilang sakti menghilangkan bau amis kambing. Tuang santan deh. Jangan lupa diaduk supaya santan gak pecah. Masak sampai kuahnya mengental. Disusul serai, lengkuas, dan daun salam yang dipercaya bisa mengikat kolesterol pada daging kambing. Terakhir, masukkan kepala dan kaki kambing. Jangan lupa otak kambingnya ya. For your info nih, rumah makan ini pertama kali menyediakan menu brongkos di Temanggung. Kira-kira sudah ada sejak tahun 1970-an. Kalau sekarang sih udah dikelola oleh generasi kedua. Setiap hari warung ini mengolah 40 kepala kambing, fams. Walau tidak seheboh dulu, brongkos kepala kambing di sini bisa dibilang primadona loh. Soal rasa jangan ditanya. Bumbu keluak membuat bau perengus daging kambing nyaris tanpa aroma. Rasa gurih dan pedas mendominasi brongkos ini, fams. Wajib kalian coba deh. Ikan mangut ini menu khas dari Magelang, Jawa Tengah. Mangut sebenarnya cara mengolah masakan dengan cara dipanggang atau diasapkan. Untuk kuahnya dibuat dari santan, fams. Di kota Magelang sih kebanyakan memakai jenis ikan beong, fams. Ikan beong ini masih sejenis dengan ikan berkumis dan berkerabat jauh dengan ikan lele. Ikan beong atau baung biasa hidup di sungai dengan aliran deras. Biasanya sih ikan mangut memakai jenis ikan pe. Kali ini sih kita pakai jenis ikan air tawar saja, fams. Gak usah diasapkan seperti mangut ikan laut. Mangut air tawar cukup digoreng aja tuh. Soal rasa sama nikmatnya kok.
Fams, mangut identik dengan rasa yang gurih dan pedas. Bumbunya harus dihaluskan supaya kandungan minyak atsirinya bisa keluar secara maksimal. Lalu tumis hingga bumbu harum. Jangan lupa tambahkan daun jeruk dan daun salam biar aromanya menggugah selera. Disusul santan kental dan ikan beong goreng. Masak sampai kuahnya mendidih dan meresap. Mantap! Oh iya, di sekitar Borobudur lumayan banyak loh penjual ikan mangut beong. Tapi jangan dikira menu ini selalu tersedia ya. Tetap harus melihat ketersediaan ikan beong tuh. Maklum, beong masih sejenis ikan liar. Biasanya ikan beong dipancing di sungai. Saat pergantian musim, jumlah ikan beong semakin meningkat. Kalau musim penghujan, ikan beong menjadi sulit didapat. Jadi langka deh. Kota Temanggung dikenal dengan keunggulan dari tembakau yang berkualitas. Makanya tembakau dijadikan ikon. Sampai-sampai masih jauh ini dijadikan menu khas. Seperti nasi goreng bako atau tembakau. Proses bikinnya nggak beda dengan nasi goreng yang kita kenal, Fams. Bumbunya berupa bawang merah dan putih. Nah, biji tembakau ini menjadi bumbu spesial karena bisa memberikan aroma yang spesial. Sebelumnya sih, biji tembakau diolah dulu. Tambahan lainnya daging kambing dan jamur. Untuk varian lainnya, ada nasi goreng kampung, Fams. Tapi tetap harus pakai bumbu biji tembakau, biar rasanya makin otentik. Biar tampilannya manis, tambahkan lagi telur ceplok, ayam suwir, dan daun bako goreng. Jangan salah ya, Fams, namanya aja daun bako, tapi daun yang digunakan adalah daun lobak. Masyarakat Temanggung menyebut daun lobak yang dimasak sebagai daun bako atau tembakau. 2 porsi nasi goreng bako siap disantap. Silakan dicicipi saat berkunjung ke Temanggung, Fams. Geser ke timur, Fams. Ada sate khas yang berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Namanya sate Tanjung. Nama hidangan ini diambil dari nama daerah Tanjung di Lombok Utara. Kalau sekarang sate Tanjung bisa dijumpai di kota Mataram. Berbeda dengan sate Rambik, sate Tanjung tidak berbahan daging sapi, tapi ikan, Fams. Maklum, daerah pesisir memiliki komoditi ikan laut yang berlimpah. Bumbu yang dipakai juga sederhana, Fams. Bumbu dasar kuning yang dipakai dari kunyit. Semua bumbu dihaluskan dengan blender. Jangan lupa tambahkan santan yang bisa membuat rasa makanan lebih gurih. Selain itu, santan juga bisa membuat masakan tidak terlalu kering. Kemudian campur dengan daging ikan, Fams. Jenis ikan yang digunakan umumnya berasal dari ikan laut karena warna dagingnya putih seperti ikan tenggiri. Aduk daging ikan yang sudah difile sampai tercampur rata. Kalau sudah ditusuk, sate ikan Tanjung bisa langsung dibakar. Sate ikan Tanjung ini dihidangkan tanpa tambahan bumbu apapun. Silakan selagi masih hangat ya. Oh ya, Indonesia memang kaya akan hasil lautnya, seperti ikan. Ikan dikenal memiliki protein yang lebih baik dibandingkan dengan hewan berkaki 4. Kita bergeser ke Banten. Kalian wajib mencicipi makanan khasnya, nasi bakar sumsum. Lihat tuh, campuran sumsum di dalamnya. Beuh, meleleh di lidah. Hidangan ini rasanya gurih yang kuat, Fams. Sebagai teman hidangannya, ada sate kambing muda. Fams, bumbu nasi sumsum sederhana banget. Cuma cabai, bawang merah, dan bawang putih. Ada juga irisan serai yang membuat aroma dan rasanya khas. Proses ngolahnya juga nggak ribet, Fams. Semua bumbu dihaluskan dulu. Cabai bawang dan serai diulek secara terpisah supaya bumbu matang sempurna. Masak hingga bumbu tercampur rata ya. Lalu tuang nasi hangat, Fams. Tambahkan garam dan gula biar kaya rasa. Aduk nasi dengan bumbu hingga tercampur rata. Ini nih bahan utamanya, sumsum sapi, Fams. Sumsum yang dipakai biasanya sumsum kering yang berasal dari kaki sapi. Sumsum sapi ini punya banyak nilai gizi, kayak protein, kalsium, dan fosfor. Sehingga baik untuk kesehatan tulang dan gigi. Lemak sumsum sapi ini bagus banget untuk kehalusan kulit, Fams. Lemak sumsum juga bagus untuk penyembuhan luka tuh. Terakhir, bungkus nasi dengan daun pisang. Jangan lupa tambahkan sumsum yang menjadi ciri khas kuliner Banten.
Oh iya Fems, nasi bakar sumsum ini diperkirakan mulai ada sekitar tahun 1941. Saat itu tukang jagal sapi melihat sisa-sisa tulang yang mubazir begitu saja. Kemudian tulang dibawa pulang oleh pedagang. Oleh istrinya, bagian sumsum dimanfaatkan untuk nasi bakar. Sejak saat itu, hidangan ini semakin populer di Banten. Hidangan khas dari Banten lainnya, rabek dan uli ketan. Hidangan satu ini termasuk masakan kerajaan dan Kesultanan Banten. Nama rabek berasal dari kota di Timur Tengah Rabik. Cerita singkatnya sih, usai menjalankan ibadah haji, Sultan Banten yang baru pulang dari kota Rabik sangat menggemari hidangan di sana. Saat pulang, ia meminta chef kerajaan membuatkan masakan yang sama dari daging kambing. Dengan kreativitasnya, koki kerajaan menghidangkan makanan dari daging kambing tanpa resep. Pokoknya rasanya hanya digunakan oleh cerita Sultan saja. Saat disajikan, hidangan daging kambing buatan koki disukai oleh Sultan. Sejak saat itulah makanan khas ini dinamakan rabek. Teman makannya sih ada gemblong atau uli ketan. Prosesnya hampir sama dengan pembuatan ketan bintul. Bedanya, uli harus digoreng kembali hingga kering dan kecoklatan. Kedua hidangan ini jadi pasangan serasi untuk dimakan bersama. Selamat mencoba! Hidangan satu ini biasa dikonsumsi oleh Sultan Banten. Namanya ketan bintul. Fems, ketan bintul sebenarnya sejenis ketan tumbuk yang dijadikan serundeng dan gula. Katanya sih ketan bintul menjadi kudapan buka puasa oleh Sultan Banten, Sultan Maulana Hasanuddin. Makanya hidangan ini identik saat bulan Ramadan tiba. Cara masaknya juga mudah. Beras yang sudah dicuci bersih direndam dengan air selama semalaman. Keesokan harinya, ketan langsung dikukus sampai dengan matang. Tambahkan kelapa muda parut untuk memberikan rasa gurih. Baru deh tumbuk hingga ketan halus dan tercampur kelapa. Tak perlu tambahan gula atau garam. Kelapa sudah membuat rasa ketan menjadi lebih gurih. Lanjut, kita bikin serundeng untuk taburannya. Masukkan kelapa muda parut, cabai, bawang merah, bawang putih, dan ketumbar. Setelah dicampur rata, sangrai hingga berubah warna. Lalu tumbuk untuk mendapatkan tekstur serundeng lebih halus. Lalu tabur sebagai topping ketan bintul. Dihidangkan deh. Puas dengan hidangan berat, kali ini ada kudapan manis dari Jawa Timur. Namanya mochi gulung. Kebayang dengan tekstur yang lumernya di mulut. Bahan untuk membuatnya ada tepung ketan dan gula pasir. Kalau topping atau isiannya bisa berupa coklat, selai, kacang almond, ataupun wijen. Pokoknya bisa disesuaikan dengan selera deh. Masaknya juga mudah, Fems. Campurkan tepung ketan dengan gula pasir. Tambahkan pewarna lain biar makin manis tampilannya. Beri air dan aduk hingga adonan rata. Lalu tuang adonan ke dalam wadah aluminium. Terus kukus hingga matang. Tak perlu waktu lama, masak sekitar 15 menit saja. Lalu adonan ditambah wijen saat masih panas, supaya wijen bisa menempel sempurna. Selanjutnya tinggal tunggu dingin, Fems. Adonan yang sudah dingin kemudian diangkat dan diisi topping. Adonan merah stroberi ini cocok dengan kacang merah manis yang sudah dihaluskan. Lalu adonan digulung. Oke deh, mochi gulung siap disajikan. Meski terkenal sebagai oleh-oleh dari Sukabumi, kue kenyal dan manis ini ternyata berasal dari Jepang. Makanan ini dijadikan bekal para samurai dan tentara Jepang pada saat perang. Duh, cantik-cantik banget sih. Jangan salfok alias salah fokus, Fems. Si kakak emang cantik, tapi sepatu yang dipakai juga nggak kalah cantik kok. Matching juga dipakai tuh. Selain menjadi alas kaki, sepatu digunakan sebagai fashion. Gak heran, kreasi dan model yang ditawarkan beragam, Fems. Pokoknya bisa menunjang gaya berpakaian kalian deh. Bukan berarti harus memilih alas kaki branded dengan harga selangit. Yang paling penting, alas kaki yang dipakai nyaman dan pas di hati. Setuju, Fems? Kota Bandung terkenal dengan anak muda yang kreatif. Salah satunya adalah pembuatan padel sepatu yang kayak begini nih.
Padahal sepatu sebenarnya jenis sepatu yang terbuat dari kanvas, tapi modelnya layaknya sepatu boot. Model sepatu kayak gini belakangan makin hits. Bentuk yang gagah dan kokoh membuat pemakainya makin percaya diri, fans. Desain yang paling kece, laser printing peta Indonesia pada bagian sisinya. Bagus banget ya, pastinya sih semua kreasi sepatu ini buatan lokal. Wah, bangga banget deh. Dalam pembuatannya harus diperhatikan, mulai dari pemilihan bahan atau material, desain, hingga finishing. Pokoknya sepatu ini fashionable banget. Uniknya lagi, sepatu ini juga mendapat sentuhan material kearifan lokal seperti perpaduan kain tenun, kanvas, dan kulit. Semua sepatu ini juga handmade, alias tangan kreatif. Makanya satu persatu bisa dikerjakan sampai 2 hari loh. Kebayang nggak tuh gimana repotnya kalau ada ribuan pemesanan sekaligus? Hihihi. Kalau bagian atas sudah selesai, pasang bagian sol supaya sepatu empuk dan nyaman saat dipakai. BTW, model dan desain sepatu ini memiliki filosofi, menggambarkan masyarakat Indonesia dengan berbagai latar belakang. Jadi teringat Bhinneka Tunggal Ika ya. Berbeda-beda tetap satu juga. Sepatu padel ini tak hanya ada di pasar lokal aja, tapi disukai juga hingga ke mancanegara, seperti Malaysia, Jepang, dan Amerika Latin. Paling kece sih proses pengemasannya. Sepatu dimasukkan ke dalam kotak kayu nan elegan dengan tambahan kaos dan sertifikat di dalamnya. Yang paling penting sih, setiap hasil penjualannya disumbangkan untuk korban bencana alam. Makin bangga deh dengan karya-karya anak Indonesia yang kreatif dan bernilai jual tinggi kayak begini. Ada tempat wisata yang asik nih fams, dari The Town Fun Java alias Kota Magelang. Selamat datang ke Silancur Highland. Oh iya, The Town Fun Java artinya Taman Pulau Jawa. Maklum, Magelang dikelilingi oleh deretan gunung berapi. Lokasinya yang berada di ketinggian melengkapi keindahan alamnya fams. Udaranya juga sejuk dengan kabut yang sangat romantis. Tempat wisata ini memiliki luas mencapai 4.000 meter persegi. Tempat wisata ini sebenarnya berupa taman di atas perbukitan dengan ketinggian sekitar 1.500 meter di atas permukaan laut. Lokasi ini sudah ada sejak beberapa tahun lalu, fams. Dibangun di atas tanah pribadi. Di sini kalian bisa menikmati pemandangan alamnya yang masih terjaga. Kalian juga bisa menikmati pemandangan 6 gunung dari Jawa Tengah, mulai dari Gunung Merapi, Andong, Ungaran, Telomoyo, Jungaran, dan Sumbing. Wah, mantap banget ya. Beberapa spot di sini cocok dijadikan lokasi untuk foto selfie. Walau cuaca sedang tak bersahabat, bukan berarti bisa merusak keindahan foto kalian kok. Tuh, tetap ciamik ya. Suasana yang sepi dan sunyi bisa meningkatkan mood kalian tuh. Dijamin good mood. Saat ini, tempat wisata ini masih butuh pengembangan. Sekalinya kesini bisa bikin kalian betah berlama-lama. Kita bergeser ke Magetan, pesona alamnya nggak kalah cantik. Namanya Mojosemi Forest Park, taman nan asri di pinggiran kota Medan. Konsep wisata di sini berupa hutan pinus dengan beberapa spot fotografi. Beberapa aktivitas bisa kalian lakukan kok. Kawasan dengan luas 6 hektar ini punya banyak fasilitas yang ditawarkan, mulai dari camping ground, swafoto, dan petualangan yang gokil. Tiket masuknya juga terjangkau, cukup Rp20.000 per orang. Dan cus, kita mulai explore. Pertama, kita bermain di kawasan camping ground. Rasakan deh sensasi menginap di tengah hutan pinus. Ada juga beberapa wahana adventure yang bisa kalian coba, seperti paintball, archery ini nih. Permainan ini konsepnya nggak saling serang, tapi uji akurasi menembak dengan paintball. Bisa juga trekking dengan ATV, melewati hutan pinus. Trek yang dilalui tak biasa, fams. Off-road banget rasanya. Hehehe. Saat hari libur, kalian juga bisa melihat pertunjukan teatrikal yang mengisahkan manusia purba yang berburu dinosaurus. Pokoknya ciamik. Kalau dinonya sudah keluar, pasti langsung disambut oleh penonton tuh. Wah, mantul.
Buat kalian yang mau menikmati suasana yang asri dan alami, bisa mampir kemari ya. Jangan lupa tetap jaga jarak dan ikuti protokol kesehatan, Fems. See ya! Udah setengah jam aja nih. Besok kita kembali lagi bercerita tentang Nusantara tercinta. Jangan sampai terlewat ya. Ragam Indonesia, satu Indonesianya, berjuta kekayaannya. Dadah!